dalam Pergub nomor 23 tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru, produktif dan aman dalam masa pandemi coronavirus 2020 di Kabupaten Belitung, bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan corona yang perlu dilakukan upaya penanggulangan di berbagai aspek baik penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, dan sampai saat ini belum ditemukannya vaksin atau obat untuk coronavirus yang membawa konsekuensi masyarakat harus hidup berdampingan. Dengan ancaman seperti ini pula, secara berkesinambungan melakukan upaya pencegahan melalui penerapan protokol kesehatan. Dalam aktivitas kegiatan, melakukan penerapan protokol kesehatan setiap hari, bahwa dalam upaya menjaga keseimbangan dilahirkanlah yang namanya Perbup ini, guna diperlukan kebijakan pada masa transisi untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Protokol pencegahan penyebaran coronavirus sebagai sebuah tatanan kehidupan yang baru mampu mendorong terciptanya masyarakat sehat dan produktif di tengah pandemi. Namun pemirsa, aman dari penularan penyakit coronavirus berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, Bupati Belitung telah menetapkan peraturan Bupati di mana tentang pedoman tatanan normal baru, produktif dan aman dalam masa pandemi coronavirus di Kabupaten Belitung. Sejauh ini pemirsa, dilahirkanlah Perbup ini, apakah sudah berpihak pada kalangan masyarakat Belitung, khususnya bagi para pelaku usaha yang ada di Belitung? Dan pemirsa, perjuangan yang cukup harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Belitung untuk menggairahkan kembali perekonomian, khususnya di sektor pariwisata. Pemirsa BTB, malam ini episode ke-7 Talkshow Belitung Bersatu akan mengupas secara tuntas adanya perihal tersebut bersama para narasumber yang telah hadir. Dan saya Donahe, presenter BTB, akan ditemani oleh Nindi mengajak para pemirsa dimanapun Anda berada. Iya pemirsa BTV Belitung Televisi Berita, saat ini saya berada di kawasan Kareso Cafe, di mana sudah siap-siap untuk dimulai talkshow bersama narasumber yang telah hadir. Di antaranya ada dari organisasi ISPB, yaitu ada Bapak Hardianto, kemudian juga ada dari Himpunan Pariwisata ada Bapak Agus Palevi, kemudian juga ada dari Tarsius Center Bapak Budi Setiawan. Baiklah pemirsa BTV Belitung Televisi Berita, kita akan bertanya dengan Bapak Agus selaku praktisi pariwisata di sini. Bapak Agus, yang akan ditanyakan untuk Bapak Agus, sejauh ini apa yang diharapkan oleh pelaku usaha pada pihak pemerintah daerah di masa new normal ini? Agus. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan ini kami menyampaikan hal yang sederhana sebenarnya. Kami rasa tidak hanya pelaku wisata, semua masyarakat Belitung pun ingin kondisi ekonomi terutama kembali normal, ya. Dan ini terus terang kita tidak hanya mengharapkan ke pemerintah saja, tetapi juga masyarakatnya pun harus mendukung upaya-upaya pemerintah dalam rangka mengembalikan atau memulihkan kondisi ekonomi kita semua. Mungkin seperti itu. Ya, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam, Bapak. Kita berharap semua elemen, baik pelaku pariwisata, semua masyarakat Belitung, untuk kita sama-sama untuk menyambut pasca adaptasi kebiasaan baru ini. Baik, Bapak. Agar kita semua bisa bangkit kembali, ya, dengan terpurukan selama 3 bulan lebih. Sebelumnya kita terpuruk juga dengan tiket pesawat yang mahal, jadi bertubi-tubi ini. Semoga cobaan ini menjadi sesuatu power buat kita semua. Kita harus terus fight dan berusaha agar pariwisata kita akan lebih baik ke depan dengan dibukanya new normal, ya. Artinya pesawat sudah mulai terbang kembali. Mudah-mudahan kita berharap mencoba mengajak wisatawan, meyakinkan wisatawan untuk kembali datang ke Belitung, walaupun ini sesuatu pekerjaan yang sangat berat untuk meyakinkan mereka ada situasi seperti ini, ya.
kawan-kawan terus berusaha. Saya pikir itu dulu sementara, nanti kita akan sambung lagi dengan teman-teman yang lain. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Pertama-tama atas kesempatannya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami dari pelaku pariwisata, khususnya driver ataupun sopir, asosiasinya yaitu Ikatan Sopir Pariwisata Belitung, terhadap pandemi ini COVID-19 kita sudah sama-sama rasakan mulai dari bulan Maret kemarin. Sudah hampir 4 bulan pariwisata kita benar-benar lumpuh. Kami dari pelaku khususnya sopir ataupun driver berharap dengan dicanangkannya new normal per 1 Juli nanti, dan kebetulan bersamaan dengan ulang tahun Kota Pandan, merupakan harapan besar bagi kami semua untuk kita kembali beraktivitas, memulihkan ekonomi kita semua, khususnya kami, ekonomi keluarga, di mana disitulah kami bisa menafkahi keluarga, kawan-kawan driver itu, dari melayani tamu, driver as guide, yaitu sopir merangkap guide. Kerjanya sangat berat, kadang-kadang juga pembawa tas. Kalau driver itu mobil HS ataupun mobil Panza lupa. Dan beberapa kali kemarin kami juga sudah diundang sama Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dalam rangka mensosialisasikan persiapan new normal ini. Jadi sejak Maret hingga hari ini kami sangat berharap sekali penerapan dari new normal ataupun peradaban baru, kalau kata Pak Bupati itu perangai baru katanya. Jadi sangat kami harapkan dan kami dambakan. Mungkin itu untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa BTV Belitung Televisi Berita, tadi saudari Nini sudah sempat mengobrol dengan narasumber yang telah hadir. Kemudian saat ini saya berada di samping Bapak Ishak Murubi, walaupun masih berjarak 1 meter ya Pak ya. Jaga jarak ya sesuai dengan protokol kesehatan. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Iya, sehat hari ini? Sehat sekali. Sebelumnya? Sebelumnya juga sehat. Sekarang lebih sehat. Malam nanti? Nanti juga mudah-mudahan sehat. Amin, mudah-mudahan ya. Bapak, ini tema kita ini berkenaan dengan kesiapan new normal nih Pak. Bagaimana menurut Bapak persiapan dari Pemda sendiri Pak? Iya, sesuai dengan Perbup 23 tahun 2020, nanti 1 Juli yang akan datang itu new normal akan dimulai di Kabupaten Belitung. Tapi itu kan cuman hitam di atas putih. Itu adalah kerangka yang bisa menuntun masyarakat untuk menjalankan tradisi hidup yang baru yang disebut dengan normal baru itu. Iya. Namun semua ini kembali kepada kebiasaan masyarakat itu sendiri. Bisa nggak mengadaptasi apa yang sudah kita susun dan kita harapkan dipedomani oleh masyarakat. Iya. Tapi kalau nggak bisa, semua itu menjadi sia-sia. Jadi sebenarnya keterpurukan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Belitung itu bisa pulih kembali kalau masyarakatnya mau berubah perilakunya. Jadi semua ini kembali kepada kita sendiri sekarang. Nah kemudian kenapa sih orang sering bertanya ketika grafik penderita COVID di dunia ataupun Indonesia sedang tinggi-tingginya, kemudian kita malah justru new normal. Kenapa nggak new normalnya dari awal aja sekalian? Waktu angka COVID-nya masih rendah, bukan angka 1000 per hari dan seterusnya. Nah karena itu kemampuan ekonomi Indonesia sudah nggak akan sanggup bertahan untuk bisa menjaga kemampuan keluarga masing-masing. Jadi aktivitas sosial ekonomi harus berlanjut. Kalau tidak, ini pasti akan rontok dan runtuh semuanya. Nah ini yang sering salah itu adalah new normal itu dianggap sebagai reopening. New normal itu bukan reopening. Reopening itu adalah membuka kembali semua aktivitas sosial ekonomi tanpa ada kebiasaan yang baru. Nah kalau new normal yang sebenarnya adalah menjalankan kebiasaan yang baru yang mengadaptasi kondisi pandemi COVID-19. Di situ ada hal-hal yang baru dalam hidup kita yang sebenarnya dalam pola hidup sehat dan bersih sudah diterapkan. Hanya kita tidak terbiasa.
Nah, kali ini kita harus mulai terbiasa. Nah, yang bisa melindungi kita dari COVID apa sih? Apakah dokter atau obat yang sekarang belum ditemukan? Yang bisa melindungi itu adalah kebiasaan kita itu sendiri. Nah, new normal itu adalah menyeimbangkan antara kesehatan dan keselamatan manusia dengan aktivitas sosial ekonomi. Itu new normal. Ya, kemudian kesiapan untuk new normal nanti seperti apa sih Pak? Dan kenapa baru nanti tanggal ya? Tanggal 1 Juli 2020 yang akan dimulai? Sudah ratusan tempat dan sudah puluhan sektor. Di dalam Perbup itu ada 10 sektor. Kemudian ada ratusan tempat yang sudah dilakukan pengecekan, monitoring oleh relawan maupun oleh pemerintah daerah, diberikan sosialisasi, edukasi. Namun tentunya masih banyak kekurangan. Sekali lagi ini kembali kepada kebiasaan dan perilaku manusianya. Pemerintah dengan relawan bisa saja, gugus tugas bisa saja memberikan edukasi terus-menerus. Tapi kalau ini nggak bisa melekat menjadi tradisi, menjadi budaya, maka akan sia-sia semua itu. Nah, kalau itu semuanya menjadi sia-sia, maka akan terjadi serangan gelombang kedua yang jauh lebih dahsyat dengan apa yang kita alami sekarang. Nah, kalau gelombang keduanya datang, maka new normal ini menjadi sia-sia, hancur lebur. Ya, karena itulah ini kita berharap apa yang telah disusun oleh pemerintah daerah dan dipedomani oleh kita semua benar-benar dijaga secara konsisten dan konsekuen. Itu. Ya, berarti selama mulainya new normal nanti, kegiatan ekonomi akan dimulai kembali, namun dengan kebiasaan baru ya Pak? Pasti, harusnya demikian. Sederhana kok, sederhana sekali. Melangkah keluar rumah pakai masker. Ya, kecuali saya lagi ngomong mau nggak mau ya. Melangkah keluar rumah pakai masker, kemudian ketemu orang dengan jarak yang 1,5 meter atau 1 meter lah maksimum ya. Kemudian cuci tangan sesering mungkin dengan air mengalir dan sabun. Kemudian perbanyak minum air putih. Sampai di rumah buka pakaian kotor, mandi, baru ketemu anggota keluarga. Udah selesai, itu saja. Ya, jadi kebiasaannya sangat sederhana, tapi bisa menyelamatkan kita dan keluarga dan juga menyelamatkan ekonomi kita. Lihat pidato Pak Presiden dalam rapat kabinet. Ya, krisis yang kita hadapi itu adalah krisis kesehatan dan krisis keuangan. Ini Belitung juga menghadapi hal yang sama. Iya, betul sekali. Berarti kebetulan juga hari ini telah hadir ini para pelaku wisata nih Pak, pelaku usaha juga yang mungkin tanggal 1 ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu. Ketika beberapa bulan ini kegiatan ekonomi sempat tersendat ya Pak, bukan tersendat malah banyak yang terhenti ya Pak. Ya, tidur mati suri, sudah pasti. Ya. Jadi sebenarnya pariwisata Belitung itu walaupun 1 Juli dicanangkan, digongkan, dibuka kembali, yang harus dilakukan Belitung bersama-sama dengan semua pelaku wisata, pemangku kepentingan itu adalah membangun kepercayaan kembali calon wisatawan. Saya pun disuruh berwisata ke Bali atau ke tempat lain mungkin saya akan ragu-ragu. Karena dalam perjalanan bisa aja saya terpapar. Walaupun paketnya murah begitu. Nah, bagaimana membangun kepercayaan itu kembali itu adalah Belitung harus meyakinkan bahwa tempat kita itu benar-benar aman. Semua proses mulai dari turun pesawat sampai ke tempat wisatanya benar-benar dijalankan dengan kebiasaan normal baru tadi. Sehingga mereka tumbuh kepercayaan dirinya datang ke Belitung. Dan pulang dengan aman, makanya 2 minggu sampai 1 bulan pertama setelah wisata mulai datang ke Belitung, itu akan menjadi ujian terberat bagi kita. 1 bulan setelah pulang dari Belitung kalau nggak terpapar COVID, ya maka mereka bisa menjadi juru bicara kita kemana-mana bahwa wisata ke Belitung tuh sudah aman kok. Maka kita harus punya tagline, sebebas di alam, seaman di rumah. Belitung harus bisa ciptakan sebuah keyakinan itu. Orang ke Belitung merasa sebebas di alam, walaupun tempat wisata yang kita buka tertentu dulu. Ya, kemudian seaman di rumah. Seperti apa sih seaman di rumah? Seperti kita lockdown di rumah 4-5 bulan ini. Ya, tidak ketemu orang, ya, bisa tidak terkontaminasi virus dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita ciptakan, cara berpikir, mindsetnya, mentalnya, semua itu harus bersama-sama. Ya, baru bisa kita mencuri perhatian wisatawan bahwa Belitung menjadi destinasi unggulan pasca atau saat pandemi COVID. Ini kesempatan Belitung loh untuk mencuri perhatian. Ini semua orang seperti mulai lari, ya, startnya dari garis start yang sama, dari 0 kilometer yang sama. Ini sama, Bali, Bintan, Belitung, Labuan Bajo semua lari di garis yang sama sekarang. Nggak ada yang lagi mulai, ya, bahkan Bali pun belum mulai. Jadi kalau Belitung bisa mencuri perhatian, membangun keyakinan publik wisatawan, maka Belitung akan bangkit jauh lebih tinggi lagi. Nah, ini momentum ini. Ya, apalagi Belitung mengembangkan geoset-geoset, tempat-tempat wisata yang mengandalkan ya kelestarian alam, tempat-tempat yang hijau yang lebih mudah bagi kita untuk menjaga distancing. Nah, itu akan lebih mudah.
Oke. Gitu. Nah, karena tadi kita sudah mulai menyinggung masalah pariwisata, kebetulan juga narasumber kita yang lain ini telah hadir pelaku wisata yang akan siap-siap ini. Mungkin ingin ada ditanyakan secara langsung kepada Bapak Wakil Bupati Belitung, Bapak Ishak Darumi. Baik, untuk para pelaku pariwisata mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Bapak Wakil Bupati di sini, Bapak. Kepada Bapak Erling mungkin. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Wakil Bupati. Jadi Nindi, sebelumnya kami dari Himpunan Pramuwisata Indonesia Baik. mengucapkan terima kasih dulu kepada pemerintah Kabupaten Belitung karena dari seluruh DPC yang ada di Indonesia, kemungkinan baru di Belitung yang ada peraturan bupati tentang tatanan hidup baru. Baik. Nah, itu juga apresiasi dari asosiasi kami ya. Saya sudah tanyakan dari mulai Aceh sampai ke Papua, ada 430 DPC. Kami itu baru hanya di Belitung. Baru hanya ada di Belitung yang mengatur tatanan hidup baru bukan setelah ya, maksudnya di situasi COVID-19 ini. Jadi ini apresiasi sekali kepada pemerintah Kabupaten Belitung, tentunya dari kami, dari Himpunan Pramuwisata Indonesia, bahkan DPC-DPC lain di seluruh Indonesia pun iri. Tolong dong soft copy-nya kirim, biar kita pelajari seperti apa sih gitu kan. Intinya dari peraturan bupati tentang tatanan hidup baru itu, kami selain apresiasi, ini jujur saja Pak Wakil Bupati, ada kekhawatiran dari kami, khususnya para pemandu wisata. Karena apa? Kita sudah terjun ke pariwisata dari tahun 2008 sampai dengan sekarang tahun 2020. Kebanyakan pekerja pariwisata kita dicetak secara instan, Pak. Kita sudah ada pedoman sebenarnya, Perda nomor 13 kalau nggak salah ya Pak Agus. Perda nomor 13 tahun 2016. Di situ ada pasal yang menyebutkan pekerja pariwisata wajib memiliki sertifikat kompetensi. Sedangkan di lapangan boro-boro yang ada sertifikat kompetensi, Pak. Bagaimana kita mau yang Bapak harapkan adalah tumbuhnya semangat masyarakat untuk bahwa kita ini sebagai percontohan dari Bintan, Labuan Bajo, Bali. Karena setahu kami juga 4 destinasi ini sebagai acuan nasional. Belitung, Labuan Bajo, Bali, dan Bintan. Sebenarnya dari asosiasi kami pun, dari Himpunan Pramuwisata Indonesia, itu banyak ketua-ketua DPC itu menanyakan, malahan minta soft copy-nya. Seperti apa sih tatanan hidup ini masyarakatnya benar-benar diatur lah. Guide-nya harus seperti ini, drivernya harus seperti ini gitu kan ya. Itu apresiasi, tapi jujur aja di kami Himpunan Pramuwisata Indonesia itu masih ada sedikit PR bersama, mungkin PR bersama bahwa ke depan ini tatanan hidup baru atau peraturan bupati itu benar-benar terlaksana di lapangan, Pak. Karena kita ambil contoh dari tahun 2008 sampai dengan sekarang semuanya serba instan. New normal is a new habit. Jadi kurang lebih kita mungkin terlalu kurang
terganggu yang masker, terus menggunakan hand dan lain. Bisa ada ini karena mereka terganggu, tidak dapat sampai ini mau tidak mau suka-suka Belitung sampai hari ini tidak punya kemandirian pangan, tidak punya ketahanan pangan. Data yang kita dapat dari FCC, dari dinas-dinas terkait, 95% Belitung tidak mempunyai ketahanan pangan. Berarti hanya 5% kita mendapat ketahanan pangan. Berarti what next? Pertanyaannya what next? Kita butuh kepastian pangan. Sampai kapan kita akan berada pada zona ini tidak ada kepastian pangan? Setidaknya kita pengen menjawab pertanyaan ini. Mungkin dalam 2 tahun ke depan secara berkala kita punya kemandirian pangan. Mungkin dibantu dari pemerintah bisa memajukan pertanian di Belitung secara berkala. Mungkin 2 tahun kemudian bisa mandiri pangan meningkat menjadi 20%, nextnya meningkat lagi, dan terus kita bisa menjadi daerah yang mempunyai kemandirian pangan. Karena at the end kita nggak tahu nih nextnya bakal ada krisis yang lebih parah atau pandemi virus yang lebih parah. Kita nggak prepare, mulai dari sekarang mau kapan lagi, ya kan, seperti itu. Mungkin sekian dari kami FCC, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa, ini menarik ya Pak Ishak ya, ada beberapa pertanyaan yang sudah diberikan dari narasumber, di antaranya mengenai pariwisata, kemudian juga tadi ada mengenai ketahanan pangan. Silakan Bapak, boleh langsung dijawab. Terima kasih dari FCC, terima kasih masukannya. Benar bahwa ketahanan pangan di Belitung belum maksimum. Iya. Dan selama ini konsumsi yang kita lakukan tuh banyak, semua bahan raw materialnya berasal dari luar Belitung. Karena itulah sebenarnya pandemi ini menjadi momentum kita untuk bisa melakukan produksi raw material lebih banyak lagi. Apa itu misalnya sayur mayur, buah-buahan, bumbu-bumbuhan, telur, ayam berdaging, dan seterusnya. Itu sebenarnya bisa kita lakukan dan bisa untuk memenuhi kebutuhan lokal. Nah, tapi kita kan sekarang pernah melakukan survei. Ya, hampir 60% masyarakat Belitung itu, 60% ya, yang punya kemampuan ekonomi untuk bertahan di atas 1 tahun. Tapi yang 40% ini sudah nggak punya kemampuan ekonomi. Angka kemiskinan kita di bawah 10%. Tapi yang nggak punya kemampuan ekonomi itu ada plus 30% di saat 5 bulan pandemi ini. Jadi bagaimana supaya kita bisa menyelamatkan masyarakat yang 40% itu? Yang 60% ini harus membiasakan untuk mengkonsumsi produk-produk lokal. Misalnya mulai membeli buah-buahan lokal, mulai membeli sayur-sayuran yang ditanam oleh masyarakat setempat, mengkonsumsi ikan-ikan yang memang berlimpah di Laut Belitung dan seterusnya. Nah, itu juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga uang itu berputar di dalam daerah. Kemudian yang kedua itu adalah kita ingin juga produk-produk lokal itu bisa dikirim keluar melalui produk UMKM. Jadi nanti produknya bisa frozen food,
ya dibikin produk-produk inovatif ya dari kuliner dan seterusnya. Sehingga ada permintaan pasar, pesawat kargo kan tersedia terus. Bisa mengangkut itu. Ya, Belitung itu berbeda dengan daerah-daerah lain yang tidak mengandalkan sektor pariwisata. Belitung itu kan mengandalkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sekarang. Nah, kalau kita mengandalkan sektor pariwisata, maka yang harus diciptakan itu adalah citra di depan calon wisatawan atau wisatawan yang sudah punya rencana kemarin berangkat tapi nggak jadi. Supaya mereka tadi sekali lagi percaya diri untuk datang ke Belitung. Nah, citra ini hanya bisa diciptakan kalau kita punya manajemen untuk mengatasi pandemi ini secepat mungkin. Jadi keberhasilan Belitung bisa mengatasi COVID-19 atau bisa mengontrol penyebaran COVID secara lebih bagus dibandingkan daerah lain, ini akan menciptakan kepercayaan diri wisatawan untuk datang ke Belitung. Saya akan datang ke sebuah daerah karena pemerintahnya sangat sadar, sangat ketat, sangat baik untuk melakukan kontrol terhadap pandemi COVID-19. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi masyarakat itu harus sadar. Jadi ini bukan ditumpukan 100% pada pemerintah saja, tapi setelah 5 bulan ini, berikutnya setelah kita 5 bulan ketat melakukan manajemen yang baik, apa langkah berikutnya? Langkah berikut itu adalah adaptasi kebiasaan baru tadi, tradisi hidup yang baru. Kembali kepada masyarakat. Makanya tadi saya ada sedikit gak setuju dengan kawan dari FCC soal biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kebiasaan hidup baru. No cost. Ya, pakai masker oke lah ya. Kita bisa pakai masker yang dicuci berulang kali. Masker kain mungkin Rp5.000. Kita punya 15.000 bisa kita cuci terus dengan deterjen. Melangkah keluar rumah, cuci tangan tempat-tempat sudah tersedia, nggak perlu bayar. Menjaga jarak tidak perlu bayar. Mandi di rumah itu sudah kebiasaan kita. Jadi no cost. Jadi kesehatan itu harus kita sadari itu bukan milik orang lain. Kesehatan itu milik kita sendiri. Jadi jangan kita seakan-akan kesehatan itu milik orang lain. Ya, Anda yang bertanggung jawab terhadap kesehatan saya. No. Tapi kalau semua bisa menjalankan kebersihan, pola hidup sehat dan bersih tadi, maka Belitung bisa dicap sebagai daerah yang tidak ada lagi penyebaran yang liar COVID-19-nya. Citra inilah yang kita bangun. Maka ini penentuan ini sangat penting bagi Belitung mulai dari 1 Juli sampai berikutnya, bagaimana kita bisa sanggup mengontrol penyebaran ini tidak masif lagi. Ketika wisatawan datang, dan wisatawan datang pun harus hati-hati ini sekaligus menjawab Erling bahwa yang bisa menyelamatkan wisata Belitung ini sekarang bukan lagi pemerintah, tapi tour travel agent. Karena yang mengontrol wisatawan itu begitu landing di Belitung itu adalah travel agent masing-masing. Saya sepakat dengan Erling, kalau seorang koordinator travelnya itu tidak bertanggung jawab, tidak punya sertifikasi, maka dia nggak punya etik, nggak punya moral. Ya, dia hanya mencari uang hit and run, dapat duit udah selesai. Yang penting cepat selesai, nggak ada pertanggungjawaban kesehatan, protokol dan seterusnya kepada wisatawan. Nah, ini yang berbahaya. Tapi masalahnya tangan kabupaten ini nggak bisa sampai. Karena kewenangan menertibkan agen yang nakal itu ada di provinsi. Kita sudah minta sama Pak Gubernur memberikan diskresi, tapi belum dilakukan sampai sekarang. Kalau diberikan diskresi, kabupaten boleh menertibkan agen-agen yang nakal, ID-nya dicabut dan seterusnya misalnya, yang nggak punya sertifikasi ditertibkan, kita akan segera lakukan itu. Tapi kita nggak bisa. Kita masih tunggu dari sana. Yang kita bisa lakukan sekarang itu adalah asosiasi membantu kami untuk selalu memberikan edukasi dan melakukan branding nama-nama travel agent yang blacklist dan yang bagus, yang recommended. Tapi sejauh ini sudah saling membantu, Pak? Oh, sangat membantu. Asosiasi di Belitung itu paling kompak dan sangat membantu pariwisata Belitung. Kita harus katakan pariwisata di Belitung bukan dibangun hanya oleh pemerintah, tapi oleh asosiasi, semua pemangku kepentingan luar biasa bersinerginya. Sehingga Belitung sempat take off tinggi sekali. Waktu Air Asia masuk kan bagus sekali sudah. Tapi sayangnya kita dihantam oleh badai pandemi COVID-19. Tapi dengan mentalitas ini, kalau kita bisa lewati badai pandemi ini, saya percaya ekonomi kepariwisataan kita akan jauh lebih tangguh. Karena badai yang besar aja kita lewati, apalagi cuman gangguan-gangguan sedikit begitu ya. Nah, maka ini momentum lah. Ya, momentum kita semua, tour travel agent juga harus bisa meyakinkan, kemudian begitu orang landing, kelompok yang berwisata itu benar-benar dibawa pulang kembali dalam keadaan yang baik tanpa ada membawa virus. Jelek loh ya, hati-hati. Kalau wisatawan pulang dari Belitung 14 hari kemudian dia terkena COVID, kemudian dia cerita di media massa, wah saya dapat COVID dari Belitung. Image-nya langsung ya Pak ya? Rusak semuanya itu. Baik, nah ini menarik mengenai pariwisata dan saat ini juga telah hadir dari Dinas Pariwisata ada Ibu Anita dan kita akan menuju Ibu Anita. Selamat malam Mbak. Iya, apa kabar malam ini Bu?
Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya. Kemudian di samping juga ini ada dari Dinas Perhubungan. Selamat malam Bapak. Malam. Kemudian juga hadir dari Perdakop, benar ya Pak Nizar ya? Pak Nizar, selamat malam Pak Nizar. Sehat? Waalaikumsalam. Kemudian juga ada dari DPRD Bapak Amiruddin. Selamat malam Bapak. Waalaikumsalam. Nah pemirsa, kita kembali ke Ibu Anita. Bagaimana Ibu Anita nih mengenai penerapan hidup new normal nih Bu? Seperti yang kita tahu sama-sama tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh narasumber, kemudian sudah dibantu jawab oleh Bapak Ishak Merobi selaku Bapak Wakil Bupati. Silakan. Baik, kami dari Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung selaku Dinas Teknis di bidang pariwisata berharap bahwa kita bisa menerapkan new normal di kepariwisataan Kabupaten Belitung. Jadi kita bersama-sama, jadi tidak hanya pemerintah, kita harap seluruh aspek yang ikut untuk berperangai baru menurut istilah Pak Bupati ya, berperangai baru. Di mana saat ini sekarang Dinas Pariwisata kita sedang gencar-gencarnya untuk melakukan sosialisasi, kemudian melakukan inspeksi juga. Iya. Jadi kita bersama-sama dengan stakeholder pelaku pariwisata untuk mempersiapkan diri. Sebenarnya tiga aspek itu yang kita harus penuhi. Yang pertama, pakailah maskermu. Yang kemudian kedua, cucilah tanganmu ataupun pergunakan hand sanitizer, dan yang ketiga adalah jaga jarakmu. Ada beberapa fasilitas yang harus kita perhatikan di dalam suatu destinasi, kemudian di dalam akomodasi, kemudian dan juga di dalam transportasi yang digunakan oleh wisatawan. Kita berharap semua stakeholder pariwisata itu bahu-membahu kita saling membantu untuk kita menerapkan tatanan normal baru ini di Kabupaten Belitung. Iya. Nah, mengenai wisata nih Bu, kebetulan juga banyak sekali nih dari pelaku wisata, dari beberapa pertanyaan yang sudah dilemparkan tadi, ketika Pak Bupati juga berharap ketika wisata ini sudah mulai naik nih, jangan sampai nanti wisatawan memasuki Belitung kemudian pulang ke Belitung ini membawa image yang nggak bagus, yaitu terkena COVID nih Bu. Mungkin ada langkah-langkah dari pariwisata seperti apa? Baik, kegiatan kepariwisataan kita di Belitung ini untungnya hampir semuanya outdoor. Outdoor, ya. Outdoor. Konteks outdoor itu mempunyai resiko yang lebih rendah dibandingkan kalau kita berwisata di dalam ruangan ataupun di dalam skup tempat yang tertutup. Iya. Nah, wisata kita masih dengan favoritnya Hopping Island, kemudian mendaki gunung, kemudian hunting di lokasi-lokasi yang kesemuanya itu adalah outdoor. Kita berharap bahwa resiko yang kita tawarkan dalam berwisata itu seperti yang disampaikan Pak Wabub tadi adalah seaman di alam liar dan kemudian kita di fasilitas-fasilitas yang akomodasi juga kita selalu inspeksi dan kemudian kita bebenah terus untuk supaya kita semua terjaga, baik itu wisatawannya maupun pekerja-pekerja di pariwisatanya atau kawan-kawan di stakeholder pariwisata kita. Siap. Baik, kita tahan dulu Ibu, dan juga untuk para narasumber yang lainnya kita akan break sebentar untuk sesi selanjutnya, dan jangan lupa untuk simak BTB di Special Talks untuk malam hari ini. Untuk narasumber nih pelaku wisata dan juga narasumber yang lain dengan bidang masing-masing bersiap-siap untuk pertanyaannya ya. Ibu di sini sudah siap untuk memberi jawaban-jawaban yang mudah-mudahan nanti bisa memuaskan narasumber yang lainnya.